Karena itu ingatlah Gus Dur lagi. Apa jawab Gus Dur? Nggak bisa. Ini kabinet ini presidentil kok, otorita presiden. Otorita presiden. Ya sudah. Saya tidak mau berselisih dengan konstitusi. Jadi Gus Dur, pilihan Gus Dur lebih baik tidak menjabat, lebih melepas jabatan. Negarawan betul daripada berselisih dengan konstitusi. Berselisih tok dengan konstitusi gak gelem Gus Dur. Ini loh mental santri itu bireng dul. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan. Tidak perlu jabatan yang perlu dipertahankan. Nah saya ini apa mana melanggar konstitusi? Kias aula itu. Coba. Karena nanti apapun bentuknya dalam awal yang kurang baik, itu tumbuhnya juga kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Edisi kali ini saya Wida Endrofik selaku redaktur majalah Pirang bersama Mas Abdil Hafadhi. Mas Abdil Hafadhi ini juga redaktur di majalah Pirang. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan lagi untuk ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi ngangsu kawaro dengan beliau, Kiai kami, Kiai Musta'in Syafi'i. Setelah kemarin sebelum pemilu, menjelang pemilu kita ngobrol-ngobrol tentang politik, dan hari ini pasca pemilu, alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol kembali. Kemarin, mohon izin ya, kemarin videonya itu viral. Kami potong di beberapa bagian menarik agar audien itu tertarik untuk melihat video fullnya, tapi ternyata banyak sekali tanggapan-tanggapan, banyak pro kontra juga yang di komen itu, masya Allah sekali. Banyak sekali yang pro, banyak sekali yang kontra juga. Seperti itulah yang ada di medsosnya. Hari ini kita berkesempatan lagi untuk ngobrol lagi dengan beliau. Langsung ke pertanyaan yang pasca Pilpres ini. Jadi setelah kemarin pemilu, itu kan kemarin kita sudah melaksanakan di 14 Februari untuk mencoblos paling setidaknya 5 suara. Dari mulai ada presiden, ada DPR RI, ada DPD, ada DPRD kabupaten, dan ada DPRD provinsi. Nah, setelah itu mungkin dari beberapa peristiwa yang terjadi di negara kita, di Indonesia ini, mungkin ada banyak kelompok-kelompok yang terlibat. Kalau kita lihat di kelompok ormas di Islam di Indonesia ini, yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama itu. Dan Nahdlatul Ulama ini tentu suaranya bakal diperebutkan oleh banyak paslon, baik itu 1 atau 2 atau 3. Dan kita lihat di beberapa konten ada indikasi bahwa ada sebagian besar dari kalangan NU itu condong ke salah satu paslon, terutama di 02. Nah, di sini mungkin kami ingin menanyakan kepada Kiai kami, Kiai Musta'in Syafi'i, tentang bagaimana landasan keagamaan. Kenapa kok NU itu condong ke 02? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini yang sering saya tanyakan itu. Apa alasan keagamaan para kiai-kiai itu yang punya ainul basirah? Kalau basirah itu mata melihat ya, kalau basirah itu kata hati. Kok bisa cenderung ke 02 itu alasan keagamaannya apa itu? Toh menurut kabar mutawatir, mohon maaf ya, Pak Prabowo itu tarikus sholat. Tidak sholat waktu itu. Ya mungkin pernah tidak begitu. Oleh fikih itu apa? Kejahatannya terhadap HAM, terhadap apa? Nah aku juga heran. Itu menurut kabar loh, jika lagi-lagi, jika betul-betul tarikus sholat itu berat loh.
didukung. Itu urusannya ke sana. Dialog Al-Quran malaikat neraka dengan penghuni neraka itu, masalakakum fi saqar, you ngapain sampai masuk neraka ini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, saya tidak sholat, kami nggak sholat. Nah saya nggak ngerti, mau kalau mlebu neraka itu mendukung itu kita apa gak di saqar itu nggak tahu ya. Al-Quran yang ngono kok. Ini kajian kan, enggak ada. Nah, karena itu saya juga sampai sekarang itu belum jelas alasan keagamaan. Umpama tegas, semua tegas. Oh gitu. Jadi ini. Tapi kalau agama memang paling dari pertanyaan yang sama ditanyakan oleh umat, bahkan umat Muslim apa yang masih mempunyai nur keimanan seperti itu, dan sampai sekarang tidak ada yang menjawab. Saya malah ditanya, loh, sampai ya maaf saya tunjuk ya, Habib Lutfi saya cenderung ke situ, ketuaan ke situ, loh, ya tanyakan mereka. Habib Lutfi kan pemimpin ketorekotan ya, loh, ya sabar nih. Habib Lutfi itu memandang dari kewaliannya memandang Prabowo ya, waduh wali ini sama saya ngerti nih, nggak ngerti aku, nggak ngerti. Makanya mundur dari menjawab ini, sesuatu alam aja. Nah, ya kira-kira begitulah kira-kira. Tadi harus ada korelasi antara sholat tadi, pemimpin sholat. Iya. Loh, sekarang kita itu masih memegangi Fathul Qorib kagak? Berarti kamu loh ya. Pengamal. Iya, pengamal Fathul Qorib deloken sing ninggalno salat maktubah aliman amidan kutilah haddan. Bukan kutilah dipateni perkara haddan karena had. Orang semua dianggap kafar. Aku gak mau ke situ. Tapi aku ingin landasan teologis para kiai-kiai yang baca fikih, yang alim fikih, sing suria, sing sufi kan. Makanya aku khusnul dan sama nih, mau. Ayo, tetap online mereka. Kalau di negara demokrasi seperti ini, apakah bisa menjadikan seperti itu dipatokan? Gitu? Sedemokrasi apapun, keimanan, karena kita bukan orang liar. Nah, karena itu maka demokrasi yang ada ini sesungguhnya demokrasi yang apa? Demokrasi yang cerdas, yang terbuka, yang dikritisi. Nah sekarang begini, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam fikih demokrasi itu pakai referensi siapa sih? Jawabannya adalah pakai referensi Al-Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali, titik. Ketika Muawiyah sudah tidak, karena pola demokrasinya beda sudah. Sehebat apapun Sayyiduna Abdurrahman putrane Abu Bakar tidak pernah dimajukan menjadi calon. Sehebat apapun Abdullah ibnu Umar waktu pemilihan gubernur ini sejarah ya. Yang dipilih itu justru sahabat-sahabat yang lulusan fakultas lapar. Uangnya itu soleh kayak kelaparan, sering lapar, miskin. Ada ini Abu Hurairah sampai ada dari mantan budak Bilal bin Rabah ke daerah sini, ada Amr bin As mendingan, ada yang usul putra sampean sendiri ya Amirul Mukminin Abdul Umar itu cerdas kan, cukup
Kapa itu anak. Cukup sah saja dari keluarga Khattab yang memangku jabatan. Cukup. Kapa itu anak. Udah sampai keluarga Khattab atau bapaknya kan. Anak turunnya. Loh, tapi pinter-pinter. Sampai sekarang ngarani pinter. Abdullah bin Umar. Iya, tapi yang pinter kok anakku akeh. Coba. Tidak mau menodai syura ini dengan khilafatul ahli. Sayyidina Utsman. Coba. Sayyidina Ali. Sudah. Kabeh. Nah, Sayyidina Ali lebih hebat lagi. Bermasalah tentang baju perang. Maju ke Hakim Sureh. Ya kan? Perkaranya dengan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Ya Rabbil al-bayyinah dari Qadhi Surah. Oh, itu Qadhi Surah hakim ini. Al-bayyinah mana buktinya? Saksi. Dicelokno anake. Saya Hasan ya. Ini. Oh. Ya enggak boleh lah saksi dari keluarga gini ini. Nah. Loh, kamu tidak percaya sabda Rasul bahwa anakku sayyidu syubbanil jannah. Iki ketua pemuda surga. Oh, aku meragukan. Iya, tapi Rasulullah juga melarang syahadatul ahli enggak boleh. Gak diterima. Dur di jabatannya Surah, Qadhi Surah dengan Sayyidina Ali. Enggak mau mengubah keputusan. CC karo MK. Lah MK Utsman itu kan ipare Pak Jokowi kon dhewe. Sing diputuskan sing diuntungkan anake. Tolonglah ilmuwan, kiai melek ini. Bagaimana hakim qadha itu? Ya coba loh, iku ipare sing dianukan mana? Sebab itu anake. Kalau begitu, benar kata Gus Mus hormat saya. Negeri ini negeri republik tapi rasa kerajaan. Saya mau mengulas ini. Negeri republik rasa kerajaan. Khilafah. Iya, khilafah. Jadi sekarang tuh bagi saya tak ada pisan. Negeri ini sesungguhnya mulai dibangun khilafah Jokowiyah yang didukung oleh ulama-ulama Nahdiyah. Sebagian ya gede-gede. Ya, khilafah Jokowi ya dimulai dari itu tadi. Kerajaan. Iya. Wah. Karena itu coba lihat. Dengan begini kemudian didalili dan lain-lain untuk diem. Lalu sesungguhnya dari pilihan rujukan fikih demokrasi ini, demokrasi yang terbuka, yang dikritisi itulah yang ditampilkan oleh Al-Khulafaur Rasyidun. Contohnya Sayyidina Umar. Nah, salah kritikan, il pedang. Loh, kan gitu semua tahu kok. Iya, kan kenapa kiai-kiai diam? Ya Pak, nggih terus. CJ dengan model Wahabi, kerajaan khilafah Wahabi. Wahabi kamu negara Wahabi, demo, mati kon. Mati langsung mati. Nah kalau begitu sesungguhnya yang Wahabi itu siapa dalam fikih demokrasi? Dulu ngelokno iki anu Wahabi ngene kayak omongan iso Miftah bin Jazir. Iya bener iki aku. Iku Wahabi ini. Terus sekarang begini, sing Wahabi sapa? Fair loh. Secara demokrasi. Secara fikih demokrasi, sing Wahabi sapa? Ya, judul besarnya orang NU itu sedang membantu khilafah Jokowiyah. Apa tadi? Dulu seingat gua pas ngaji di masjid pernah ada statement dari jenengan bahwa nepotisme itu tidak apa-apa. Iya. Bahwa nepotisme itu ketika ada orang yang kompeten terus dia dari keluarga itu lebih
dikedepankan daripada orang dari luar. Iya, karena sudah. Tapi ini wong sing luwih apik timbangane Gibran agak-agak. Seharusnya Gibran itu ngocol awake iki pantes agak memimpin negara sekian besar. Pantes agak. Ya karena nggak punya ainal basirah saja. Betul itu. Kalau zaman Sayyidina Utsman kan seperti itu saja. Iya, tapi orangnya hebat-hebat kabeh. Bodoh-bodoh. Itu pun masih berakhir dibunuh. Ini kita galak lagi. Semua Al-Khulafaur Rasyidun itu mati terbunuh. Kecuali Sayyidina Abu Bakar itu wakila diracun alus. Ada saya punya sejarahnya. Nomor loro Jarno ae wis tuwek paling mati dhewe. Dan betul 2 tahun dia mati. Sayyidina Umar terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Ali. Iya. Tapi yang hebat itu Sayyidina Umar waktu itu. Sing bunuh aku sapa? Oh iki. Alhamdulillah saya dibunuh oleh orang non muslim. Itu ada alhamdulillah. Jadi komitmennya waqala innani minal muslimin itu kuat. Nah, kalau begitu para ulama, para intelektual sekarang itu ada 2 dalam menyikapi ini. Khilafah Jokowi ini. Satu ulama yang keduanya pada bener ya. semua benar. Ya, dua benar. Bukan antara salah dan benar. Tuh, analisis kok. Oh, mau memprovokasi ya. Bukan hitam putih. Bukan hitam putih. Ada ulama yang memakai dasar as-sukutu salama. Meneng saya. Iya, pokoknya sapa. Terjemahannya Jawa, diam itu emas. Makanya meneng lae kon koyo oleh emas kon. Jadi ini dalil lagi. Identik dengan dalil ini yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Aku ditafsir oleh ya. Ketika membicarakan taat pada Allah pakai ati. Diulang lagi ketika membicarakan ke Rasul wa atiur rasul. Diulang sama saja. Tapi ketika ulil amri enggak. Karena potongannya ulil amri itu dulu mesti kena dipatuhi. Makanya kalau loh, saya ngasih tafsir. Enggak. Karena itu ulul amri itu diapakan? Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikritisi kayak Al-Khulafaur Rasyidun. Tapi nek versi Wahabi totalitas. Patuh. Lah versi apa dulu? Nek ndelok potongane ya versi Wahabi. Nek ndelok potongane ngene iki lho, versi Wahabi. Nah, kalau begitu tak balik mana? Kalau begitu dalam fikih demokrasi yang Wahabi siapa? Yang kamu tuduh ini kamu sendiri gitu. Loh, aku siap kok dialog tenang. Aku yang di referensi kode. Tapi referensi lo ilmu lo ya. Tapi nek kawan-kawan nang ojo argumen bukan sendiri. Berargumen. Nah, apa di dalam bahasa Al-Qur'an tentang demokrasi? Wis karuan syura sudah sampai ono saksi sampai bicaranya sudah. Di dalam ekonomi saja ada zakat, ada infak. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Saya memetik ayat ini, saya tahu ada zakat, tapi tak turunkan ke ayat kekuasaan. Gak apa-apa. Biar saya tafsir aktual kok. Gak apa-apa. Jadi wong kuasa kok suwe-suwe. Gantian dong. Dula kaila yakuna dula bainal aghniya. Sudah. Kesuwen berkuasa iku rusak akibatnya fase delon parto. Kesuwen. Kalau katanya Gus Dur
nanti pendapat pribadi seakan-akan jadi pendapat Bapak seluruh kamu, no, lo kata Gus Dur ya. Gus Dur itu demokrat. Demokrat betul itu wis. Saya ini di dalam terapan fikih. Kenapa tohir mutohir itu walaupun titik itu yang ma'unjar, air yang mengalir. Karena tohir mutohir semua. Tapi nek menep air nek menep iki iku dadi badhet. Iso mustakmal, iso mutanajis. Falsafah fikih toharo. kita. Lo fikih toharo. Terus mau dialog soal apa men? Falsafah fikih toharo. Ma'unjar kaila yakuna dulu. Swarga lho, tajri minta. Kalau nggak menep nggak menep. Ngalir terus. Iya. Tapi biar fresh. Lah, iya rek, aku kadang-kadang ini banding-banding. Sehebat-hebatnya Soekarno, gak tahu nyonyol anaknya. Sak kuasa itu Pak Harto, gak tahu nyonyol anaknya. Sak kuasa Pak SBY, gak nyonyol anaknya. Jokowi itu, iya. Tapi ngapunten ya, tapi yang majunya ini kan sebagai wakil, artinya selama ini mungkin kita tahu bahwa wakil itu perannya nggak terlalu Jare sopo, podo ae. sama nih, Kita punya presiden lo, Nggih. presiden lo ya. Nggih. Aja ngono. Anak Prabowo mati. Lah kan undur. Lah kan sah dia membuat keputusan. nggih, Podo. Iya sih. nggih. Wah, cocok perkara ngono. Itu karena saja. Nah. Karena itu ingatlah Gus Dur lagi. Ingat Gus Dur aja. Gus Dur ketika mau dijatuhkan. Itu kan nego-negoan banyak. Ini saya ngomong kayaknya ini Pak Mahfud MD. Buat MD. Iya, mendampingi. Iya, itu bagus untuk sekali. Partai-partai yang itu menawarkan bisa Gus Dur nggak dijatuhkan asalkan menerima bargaining porsi-porsi menterinya itu gini. Apa jawab Gus Dur? Nggak bisa. Ini kabinet ini presidentil kok, otorita presiden. Ya sudah. Saya tidak mau berselisih dengan konstitusi. Jadi Gus Dur. Saya tidak mau berselisih dengan konstitusi. Karena ini presidentil. Ya wis, dijuno. Pilihan Gus Dur lebih baik tidak menjabat, lebih melepas jabatan. Negarawan betul daripada berselisih dengan konstitusi. Berselisih tok dengan konstitusi gak gelem Gus Dur. Ini mental santri itu bireng dul. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan. Tidak perlu jabatan yang perlu dipertahankan. Gus Dur bersih dengan konstitusi gak gelem. Nah saya ini, apa mana melanggar konstitusi? Yas Allah itu. Coba. Ini salah satunya ya. Fikih demokrasi, madhab tokoh tebuir. Ini Gus Dur. Oh, orang betul. Karena nanti apapun bentuknya dalam awal yang kurang baik, itu tumbuhnya juga kurang baik. Terus kayak gitu loh. Ya aku tahu ngomong di bantara ini. Kan biasa Pak, yang kalah itu bongok-bongok. Iya. Tapi kekalahan yang diam itu hanya kekalahan yang hormat, itu kekalahan yang jujur. Kemenangan yang jujur. Seperti badminton, kemenangan jujur. Olahraga sudah. Poli apa tinju kurang apa jujur KO dia dirangkul karena kemenangan sportif. Lah ini menurut loh. Wis gak karu-karuan dalil kecurangan ono masif ono terus terukur ono barang terbukti. Ini beralih bukan sportivitas dan tidak, tapi bagaimana melihat kemungkaran di sini ini.
menodai demokrasi apa enggak. Ingat ya. Waktu rapat BPUPKI persiapan kemerdekaan, itu tidak semuanya loh setuju negeri ini didesain sebagai republik. Enggak semuanya. Ada yang mengusulkan tetap kerajaan. Karena raja-raja kecil banyak di Indonesia. Dan nomor 2, Belanda itu ratu itu selalu memberikan koin-koin emas, bagi-bagi banyak. Maka banyak saja. Makanya Hadratus saya itu tidak pernah mengkomando perang waktu misalnya tidak ada. Resolusi jihad itu setelah kemerdekaan kok. Tapi dispiriti, disemangati. Tidak pernah. Bayangkan pembangunan transportasi rel kereta api itu sampai 7.000 panjangnya. Saya ini dipercaya ngarepe pondok itu dipercaya lima kok. Itu biar ngono. Kereta. Jadi memang banyak yang dimanja. Hanya orang memikir ke depan masalahnya saja yang mendesain merdeka. Terus apa jenenge itu? Coba sing di kecamatan di kelurahan sing berjus gak gelem merdeka. Nah, karena itu salah satu tandanya ya. Sing antek londo itu biyen duwe jam gandul sing apik-apik. Ana bolong 3, bolong 2 itu ana level-level itu. Itu. Ya dia londo kabeh. Iya betul. Jam ting tong itu. Iya. Katanya loh. Kalau seperti yang jenengan jelaskan tadi, terus head politiknya Aswaja itu kayak Lah gimana? iya iki. Ya padha iku mang. Ana sing gawe dalil as-sukutu salama, ana sing atiullah atiur rasul tapi total. Yang total itu Wahabi, yang mengkritisi ulama yang dikritisi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, Al-Khulafaur Rasyidun. Seperti Sayyidina Umar, kritik orang. Jadi mengkritik demokrasi itu betul karena begitulah yang ditampilkan oleh kibarus sahabat seperti itu. Coba ketika berikutnya pemimpin berikutnya tidak mau syura total Muawiyah, biasa ini. Ya Yazid jadi enggak. Putus cukup 4 saja. Diputus Muawiyah tidak masuk. Karena ini nepotisnya nemen. Lah nepotis itu kan agenda reformasi. Yang harus dihabisi itu. Mengajukan Yazid. Hasilnya piye? Putune Kanjeng Nabi itu dipateni. Wis gak karu-karuan kabeh. Sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan karena itu semua khotib Jumat harus membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil munkar. Itu instruksinya Umar bin Abdul Aziz. Sejauh saiki CE ojo sampai gitu. Sudah putus tuh. Nah, di sini sampai bisa melihat sendiri style khilafah Jokowi itu di khilafah Rasyidun itu Muawiyah. Terus orang-orang Nahdiyin itu ada di mana ini? Terbanyak sekali kok. Jelas Terbaca. arahnya kemana? Arahnya kemana jelas itu. Tidak betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalam fikih demokrasi yang NU ini. Bukan syuranya yang ditampilkan oleh Al-Khulafaur Rasyidun, tapi cenderung ke Muawiyah. Khilafah apa ya tak sebut khilafah Jokowi ya itu. Kalau di prinsip syura seperti di Khulafaur Rasyidin itu kan, kalau di demokrasi kan satu orang satu suara ya. Jadi nggak peduli itu orang pinter, nggak peduli itu orang yang nggak berpendidikan. Iya, saya makan mengatakan fikih demokrasi dalam kurung syura tadi itu amrum syura beda. Syura dengan demokrasi itu beda. Mungkin closing statement itu. Iya. Gini. Kita melihat
pemilu ini bagi saya pribadi kayaknya satu trik Tuhan untuk membuka mata umat siapa sesungguhnya ulama yang warasatul anbiya sesungguhnya, atau ulama-ulama itu memang ada yang ada orientasi duniawi. Salah satunya. Jadi kita introspeksi diri. Nomor 2, lihat dari sekian meskipun Nahdliyin itu besar ulamanya, tapi masih ada umanaullah yang intelektual yang dipercaya Tuhan untuk bisa menyuarakan secara benar. Contohnya gabungan guru-guru besar, jenderal-jenderal. Itu orang pintar-pintar loh. Bersuara, orang Muhammadiyah, orang ini, orang punya sikap. Mampu mengatakan waqala innani minal muslimin. Mampu mengatakan. Sedangkan orang anu diam. Jadi masih ada. Meskipun tradisi itu ikut kiai kan gitu. Tapi saya ingat ini akan mereduksi kepercayaan kiai sendiri kalau begini-begini terus. Coba beralih ke dunia akademik. Oh iya, ini suaranya sportif, nggak ada. Bagus. Nah, kalau begitu bagi kami ya, ikut Gus Dur saja. Orang Ikut Gus Dur yang gimana nih? fikih mengajar. Demi kemaslahatan mereka itu menggunakan konstitusi meskipun salah konstitusi, tetap kita kritisi, perkorupsian tetap kita hormati, tapi itu salah. Gus Dur tahu kok pelengserannya itu salah, iya tapi tetap dihormati ya. Tetapi kemungkaran tetap dikritisi, terserah mau yang mau hak angket silakan, mau ini silakan, mau begini. Tapi awal yang buruk seperti ini belum pernah terjadi loh di Indonesia. Dalam Ya, sejarah. iya. Jadi saya ingatkan tadi dulu juga BPU PKI itu ada mengusulkan kerajaan. Sekarang buktinya gitu. Hormat tetap. Hormat dengan Keputusan, keputusan. iya. Tetapi tetap Kebenaran harus disuarakan. kebenaran harus disuarakan. Tetap disuarakan dan dikritisi. Iya, ya. Barakallahu fikum. Kira-kira gitu. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali, mulai dari bagaimana itu fikih demokrasi, ada juga bagaimana khitah politik dari Aswaja dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Untuk kesimpulannya, saya kira ada di masing-masing kepala yang mendengarkan dan melihat. Kami dari kru Majalah Fira, Mas Abdullah Fabi dan saya Ulida Rafiq mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman untuk mendengarkan dan melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.